terkadang, hidup membawa kita pada jalan yang penuh dengan rintangan. Setelah kehilangan orang yang kita cintai, kita mungkin merasa sepi dan tak tahu harus melangkah kemana. Namun, di tengah kesulitan itu, kadang tak terduga, cinta baru muncul, memberi harapan dan kebahagiaan yang tak pernah kita bayangkan. Ini adalah kisah tentang seorang ayah yang berjuang demi anaknya, dan bagaimana seorang perempuan hadir memberi cinta yang dibutuhkan dalam hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, saya akan membawakan cerita penuh haru tentang seorang ayah yang berusaha menemukan cinta baru untuk anaknya setelah kepergian istrinya. Cerita ini penuh dengan emosi, harapan, dan tentunya pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Yuk, ikuti kisahnya sampai selesai. Sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama bersholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Setiap hari ada konten yang siap menghibur dan memberi inspirasi. Tulis juga di kolom komentar, sholawat dan doa terbaikmu untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya. Andi duduk di ruang tamu rumahnya yang sepi, menatap foto keluarganya yang sudah lama terpasang di dinding. Foto itu menunjukkan kebahagiaan yang kini terasa sangat jauh. Maria, istrinya, tiba-tiba pergi tanpa memberi penjelasan apapun. Andi ingat betul hari itu, saat Maria hanya meninggalkan selembar surat yang mengatakan, "Aku tak bisa lagi melanjutkan ini." Itu saja, tanpa alasan jelas. Semua hal yang mereka bangun bersama terasa hancur dalam sekejap. Sekarang, Andi hanya punya satu hal yang tersisa, anak mereka, Alif. Si kecil yang berusia 4 tahun ini, yang masih mencari sosok ibunya setiap malam. Andi berusaha sebaik mungkin, berperan sebagai ayah dan ibu sekaligus, meskipun ia tahu, tak ada yang bisa menggantikan peran seorang ibu. Momen-momen seperti saat Alif bertanya tentang ibunya, atau saat ia menangis meminta Maria membuat Andi merasa sangat kehilangan. Alif sangat membutuhkan kasih sayang yang lebih, sebuah perhatian dan kelembutan yang hanya bisa diberikan seorang ibu. Andi hanya bisa memberikan pelukan, tetapi ia sadar bahwa itu tidak cukup. Ia merasa tak sanggup memberi apa yang Alif butuhkan. Di saat-saat seperti ini, Andi merasa sepi. Tanpa Maria, tanpa dukungan, hanya ia dan Alif yang ada di rumah yang semakin terasa kosong. Andi tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Suatu perubahan harus terjadi. Alif membutuhkan sosok lain, seorang ibu yang bisa memberi kasih sayang dan perhatian lebih daripada yang ia mampu berikan. Namun, Andi tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah kepergian Maria, Andi berusaha menjadi segala-galanya untuk Alif. Pagi dimulai dengan menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar dan susu, hal-hal kecil yang cukup untuk membuat Alif senang. Andi merasa tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Sejak Maria pergi, semuanya berubah. Alif membutuhkan perhatian penuh, mulai dari memandikan, menyiapkan makan, hingga memastikan si kecil berpakaian rapi sebelum pergi ke sekolah. Di setiap pagi yang sibuk, Andi mencoba tetap tegar, meski di dalam hatinya ada perasaan kosong yang terus membayangi. Namun, ia tahu, Alif tidak bisa merasakan kesedihannya. Andi harus menunjukkan ketegaran, meskipun kadang-kadang hatinya terasa hancur. Setiap malam setelah Alif tidur, Andi duduk di meja makan, merasa lelah baik fisik maupun mental. Ia hanya ingin berbicara dengan seseorang, mengungkapkan semua yang dipendam, tetapi di rumah itu hanya ada kesunyian yang mengisi ruang. Alif, meskipun sering tersenyum, terkadang bertanya tentang ibunya. "Kapan Mama pulang, Pak?" tanya Alif suatu malam. Andi hanya bisa menatapnya, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Ia tahu, jawaban apapun yang ia berikan tidak akan cukup untuk memenuhi kerinduan Alif terhadap Maria. Meskipun Andi mencoba menutupi semuanya dengan cinta, ia tahu ada sesuatu yang kurang. Alif membutuhkan lebih dari sekadar perhatian ayahnya. Andi mulai merasa semakin berat. Ia merasa kehilangan arah. Ia bekerja keras setiap hari,
Namun sepertinya tidak ada yang bisa menggantikan peran seorang ibu dalam hidup Alif. Andi tahu, hidup mereka tidak bisa terus seperti ini. Alif pantas mendapatkan kasih sayang dan perawatan lebih. Tapi bagaimana? Itulah pertanyaan yang terus menghantuinya. Suatu hari, saat Andi menjemput Alif dari taman kanak-kanak, ia melihat anak-anak lain sedang bermain bersama ibu mereka. Tiba-tiba, Alif menarik tangannya, berhenti sejenak, dan melihat teman-temannya. "Kenapa Mama nggak datang, Pak?" tanya Alif dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Andi merasa hatinya teriris. Di perjalanan pulang, beberapa anak yang ada di taman kanak-kanak mulai mengejek Alif. "Kenapa cuma ada Papa? Alif? Mana mamanya?" ujar salah satu anak dengan polos. Alif hanya terdiam, tampak bingung, dan Andi bisa melihat betapa sedihnya anak itu. Tawa mereka terdengar jelas di telinga Andi, membuatnya merasa bersalah dan tak berdaya. Ia merasa kehilangan kata-kata untuk menjelaskan situasi yang begitu rumit ini. Setibanya di rumah, Alif tidak bisa berhenti bertanya tentang ibunya. "Papa, kenapa Mama nggak pernah datang? Kenapa cuma Papa yang ada?" Alif kembali menanyakan hal yang sama, kali ini dengan wajah yang mulai menunjukkan kebingungan. Andi hanya bisa memeluknya erat, berharap pelukan itu bisa sedikit mengobati luka yang ada. Namun, di dalam hati Andi, ia tahu, itu bukan jawaban yang Alif butuhkan. Malam itu, setelah Alif tertidur, Andi merenung. Ia tahu bahwa meskipun ia berusaha sebaik mungkin, Alif membutuhkan lebih dari sekadar kasih sayang seorang ayah. Sosok ibu yang bisa mengajarkan kelembutan, perhatian, dan kasih sayang yang tak bisa ia berikan sepenuhnya. Perasaan tidak cukup itu terus mengganggu pikirannya. Andi mulai sadar bahwa ia harus mencari solusi, mencari seseorang yang bisa memberikan Alif apa yang ia butuhkan. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Andi memutuskan untuk pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Hari itu terasa panjang, dan ia butuh sedikit waktu untuk bernafas. Di pasar, ia bertemu dengan Tasya, seorang wanita muda yang sedang membantu ibunya di kios buah. Tasya terlihat ceria dan ramah, senyumannya langsung menyentuh hati Andi. Saat mereka berinteraksi, Andi merasa nyaman dengan sikap Tasya yang begitu hangat dan menyenangkan. Tasya terlihat sangat perhatian dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan anak-anak. Andi tak bisa mengabaikan bagaimana Tasya berbicara lembut kepada seorang anak yang mendekatinya, memberinya sebuah apel dengan senyuman yang tulus. Andi pun mulai merasa tertarik untuk berbicara lebih banyak. Mereka berbicara tentang berbagai hal, dari buah-buahan hingga kehidupan sehari-hari, dan Andi merasa suasana begitu nyaman, seperti sudah lama mereka saling mengenal. Walau baru bertemu, ada sesuatu dalam diri Tasya yang membuat Andi merasa bahwa ia adalah sosok yang tepat. Seiring percakapan mereka berlanjut, Andi mulai berpikir, mungkin dia bisa menjadi sosok yang bisa membantu Alif merasa lebih lengkap. Meski tak ada niat khusus saat itu, Andi merasa ada ketertarikan yang lebih dari sekadar teman biasa. Setelah beberapa percakapan singkat, Andi dan Tasya mulai bertukar nomor telepon. Tasya, yang tampaknya menyadari ketulusan Andi, tidak ragu untuk bersikap ramah dan terbuka. Namun, di dalam hati Andi, ada rasa cemas. Apakah ini langkah yang tepat? Bisakah Tasya menjadi bagian dari hidup mereka, khususnya untuk Alif? Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Andi mulai mengenalkan Tasya kepada Alif. Awalnya, Alif tampak ragu. Ketika Andi mengatakan bahwa Tasya akan datang untuk menghabiskan waktu bersama mereka, Alif hanya mengangguk pelan, matanya penuh keheranan. Andi tahu, Alif tidak mudah menerima orang baru dalam hidupnya, apalagi setelah kepergian Maria yang begitu mengejutkan. Tapi, Andi merasa sudah saatnya untuk memberi Alif kesempatan untuk mengenal seseorang yang bisa memberinya kasih sayang. Saat Tasya datang, ia membawa beberapa mainan untuk Alif, sebuah boneka beruang kecil dan beberapa buku cerita. Alif, meskipun masih tampak canggung, mulai membuka diri setelah Tasya membacakan cerita yang disukainya. Tasya dengan sabar duduk di samping Alif, mendengarkan dan tertawa bersama ketika Alif menceritakan tentang petualangannya di taman kanak-kanak. Perlahan, Alif mulai merasa nyaman dengan Tasya, dan Andi melihat ada perubahan dalam diri anaknya. Senyum Alif yang semula jarang muncul kini mulai menghiasi wajahnya.
Selama beberapa hari berturut-turut, Tasya datang ke rumah mereka. Ia tidak pernah terburu-buru, selalu sabar dengan segala kekhawatiran yang dimiliki Alif. Mereka bermain bersama, membuat kue, dan membaca buku. Tasya tidak mencoba menggantikan posisi Maria, tapi Andi bisa merasakan bahwa Tasya mulai menjadi seseorang yang sangat berarti bagi Alif. Seseorang yang memberi perhatian dan cinta yang selama ini sangat dibutuhkan Alif. Andi merasa lega melihat kedekatan antara Alif dan Tasya. Meski belum bisa sepenuhnya menggantikan peran seorang ibu, Tasya berhasil menciptakan ikatan yang kuat dengan Alif. Andi pun mulai merasakan kebahagiaan kecil itu kembali, sesuatu yang hilang sejak Maria pergi. Namun, masih ada rasa ragu di hati Andi. Apakah ini benar-benar langkah yang tepat? Apakah Alif benar-benar membutuhkan Tasya dalam hidupnya? Meskipun Andi mulai merasa nyaman dengan kehadiran Tasya dalam hidup mereka, keraguan terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia melihat Alif dan Tasya bermain atau tertawa bersama, Andi merasakan kegembiraan, namun di sisi lain, ia juga merasa cemas. Alif, meskipun semakin dekat dengan Tasya, masih membutuhkan waktu untuk benar-benar menerima perempuan itu sebagai sosok yang bisa menggantikan posisi ibunya. Andi juga bertanya-tanya, apakah Tasya benar-benar siap dengan tanggung jawab besar ini? Apakah ia bisa menerima peran sebagai ibu bagi Alif, mengingat betapa beratnya masa lalu Andi dan anaknya? Di satu sisi, Andi tahu bahwa Tasya tidak pernah berusaha menggantikan Maria. Ia hanya berusaha menjadi teman, orang yang memberi perhatian dan cinta kepada Alif dengan tulus. Namun, perasaan ragu terus menghantui. Bagaimana jika suatu hari Tasya merasa terbebani dengan peran barunya? Bagaimana jika Alif, meskipun sudah mulai menerima Tasya, tetap merasa ada kekosongan karena ia tak pernah benar-benar bisa menggantikan ibu kandungnya? Andi memutuskan untuk berbicara dengan Tasya tentang keraguannya. Suatu malam, setelah Alif tidur, Andi duduk di ruang tamu bersama Tasya. Tasya, aku merasa sedikit ragu. Alif masih membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar merasa nyaman. Aku hanya takut kalau nanti kamu merasa beban dengan semua ini, kata Andi, mencoba membuka perasaan yang sudah lama terpendam. Tasya mendengarkan dengan seksama, kemudian merespons dengan lembut. Aku mengerti kekhawatiranmu, Andi. Tapi aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidup kalian. Jika kamu mengizinkan aku siap, meski aku tahu ini tidak akan mudah. Andi merasa sedikit lega mendengar itu, tetapi masih ada keraguan dalam dirinya. Perasaan campur aduk itu terus bertahan. Andi tahu ia tidak bisa terus ragu, tapi ia juga tidak ingin menyakiti Tasya atau Alif. Ini adalah jalan yang belum pernah ia jalani sebelumnya, dan ia masih mencari kepastian dalam setiap langkahnya. Setelah percakapan malam itu, Andi merasa sedikit lebih tenang. Tasya tidak hanya menerima keraguannya, tetapi juga memberikan kejelasan. Ia tidak berjanji untuk menjadi sosok yang sempurna, tapi ia berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk mendampingi Andi dan Alif. Perasaan cemas Andi perlahan mereda, meskipun ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Hari-hari berlalu, dan Andi mulai melihat perubahan kecil dalam kehidupan mereka. Alif semakin nyaman dengan Tasya. Mereka mulai memiliki rutinitas baru bersama, seperti makan malam bersama, bermain di taman, dan membaca buku sebelum tidur. Alif bahkan mulai memanggil Tasya dengan sebutan, Mama Tasya. Andi merasa hatinya hangat mendengarnya. Meskipun Tasya bukan ibu kandungnya, ia mulai merasa bahwa Alif membutuhkan sosok seperti Tasya dalam hidupnya. Tasya tidak menggantikan Maria, tetapi ia memberi Alif sesuatu yang sangat penting, kasih sayang yang tulus dan perhatian yang ia butuhkan. Andi juga mulai merasakan kebahagiaan kecil itu kembali. Ketika ia pulang dari kerja dan melihat Tasya dan Alif bermain bersama, hatinya merasa lega. Mungkin ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Babak baru yang penuh dengan harapan, meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Andi sadar bahwa ia tidak bisa menjalani semua ini sendirian, dan Tasya datang sebagai seseorang yang melengkapi kehidupan mereka. Ia bukan hanya seseorang yang membantu Andi dalam merawat Alif, tetapi juga menjadi teman hidup yang memberi dukungan emosional yang sangat Andi butuhkan. Namun, meski semuanya terasa lebih baik, Andi tahu perjalanan ini masih panjang.
Mereka belum sepenuhnya mengatasi semua keraguan dan ketakutan, tapi Andi mulai yakin bahwa mereka bisa menghadapi semua itu bersama. Cinta tidak datang dengan mudah, tetapi ia percaya bahwa mereka bisa membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Hari demi hari berlalu, dan Andi mulai merasa hidupnya kembali penuh warna. Tasya dan Alif telah menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Ia melihat betapa Alif berkembang, tumbuh menjadi anak yang lebih ceria, dan itu semua karena cinta dan perhatian yang Tasya berikan. Andi merasa lega mengetahui bahwa Alif tidak lagi merasa kekurangan kasih sayang, meski ia tahu bahwa kehadiran Tasya tidak menggantikan Maria. Tasya tidak berusaha untuk menjadi ibu pengganti, namun ia berhasil menciptakan ikatan yang kuat dengan Alif, memberi rasa aman dan cinta yang selama ini hilang. Andi dan Tasya pun semakin dekat. Mereka mulai berbicara tentang masa depan mereka bersama. Tasya sering mengajak Andi untuk berbicara, tidak hanya tentang Alif, tetapi juga tentang impian dan harapan mereka. Andi mulai merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam menjalani hidup ini. Tasya bukan hanya membantu merawat Alif, tetapi juga menjadi pendukung dan teman hidup yang setia. Mereka berbagi tawa, dukungan, dan bahkan kekhawatiran bersama. Meskipun Andi pernah meragukan keputusan untuk membawa Tasya lebih dekat dalam hidup mereka, kini ia merasa bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Cinta yang tumbuh di antara mereka bukanlah sesuatu yang instan, namun perlahan-lahan berkembang menjadi sebuah hubungan yang saling melengkapi. Andi melihat bahwa meskipun Tasya bukanlah ibu kandung Alif, ia adalah ibu yang sangat dibutuhkan oleh anaknya. Tasya memberi Alif perhatian dan kasih sayang yang seharusnya diberikan seorang ibu, dan Alif merespon itu dengan cara yang luar biasa, dengan rasa percaya dan cinta. Di sisi lain, Andi juga menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Tasya. Bukan hanya karena ia seorang wanita yang baik hati dan perhatian, tetapi juga karena Tasya telah menerima dirinya dan Alif dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Andi merasa tenang, merasa bahwa hidup mereka kini berjalan ke arah yang lebih baik. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam masa lalu, tetapi mulai melihat masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan bersama Tasya dan Alif. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.